Anda cuma omon-omon itu ya mending saya bilang mundur aja lah. Ya, mundur, nanti rakyat akan datang melakukan revolusi untuk mengganti pemimpin yang layak untuk memimpin Indonesia ini. Kalau belakangan muncul masalah pagar laut 30,16 km ya panjangnya, dan ini kan tidak ada yang mengakui bahwa ini adalah proyeknya. Yang muncul adalah bahwa itu misalnya untuk mencegah abrasi, untuk memecah ombak, untuk mitigasi perubahan iklim atau ekosistem, atau hal-hal lain yang absurd yang saya kira ini adalah bagian dari kerja-kerja oligarki yang sistemik tadi untuk berlindung atau mengorbankan orang lain atau supaya dia terlindungi dari kejahatan ini. Padahal ini kejahatan sangat nyata. Kalau di darat itu kejahatannya itu merampok tanah negara, merampok sungai, merampok irigasi, tanah timbul dan sebagainya, jalan-jalan, dan juga merampok tanah rakyat. Kalau yang di pantai ini saya kira dari pantai sampai ke tengah laut itu sekitar 700 sampai 800 meter ya ke tengah laut. Ini memang dicoba dimanipulasi bahwa ini ada pemiliknya, padahal ini pantai punya negara. Jadi ada upaya sistemik untuk merampok tanah negara. Nah, untuk itu saya kira kita perlu mengingat ya, ada kejahatan di darat, ada kejahatan di laut. Bahwa kejahatan di darat itu kalau diukur dengan kejahatan di laut, yang di darat ini ada korban manusianya yang lebih tinggi jumlahnya. Kalau nanti di laut itu mungkin nelayan ya yang tidak bisa melaut. Mungkin jumlahnya itu lebih kecil dibanding misalnya yang di darat itu. Di samping ada nelayan sebagai korban, ada petani, ada petambak, ada pekerja lepas dan sebagainya, dan juga ada korban mereka itu harga tanah dan bangunan yang dimiliki itu dihargai dengan sangat-sangat murah. Ini kezoliman yang sangat nyata. Karena itu kita ingatkan kepada siapapun, kepada pemerintah, kepada para aktivis, kepada rakyat semua, jangan sampai kita digiring untuk hanya mempersoalkan pagar laut, tapi lupa dengan masalah yang jauh lebih besar. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, jangan kita terkecoh bahwa ini entah proyek siapa, ya, bahwa ini adalah proyek oligarki. Penanggung jawab utama itu adalah Jokowi, Aguan, Salim. Ini satu paket. Mereka ingin menguasai pantai itu, nanti ini akan direklamasi. Dan ini akan dijual jauh lebih mahal dibanding yang di darat. Kalau kita misalnya datang ke hotel-hotel yang di pinggir laut, itu pasti ya kalau yang menghadap pantai itu lebih mahal. Sama juga dengan rumah yang di pinggir pantai itu pasti lebih mahal. Dan ini tanahnya, tanah negara yang dikuasai, yang dirampok. Ya, jadi saya ingatkan kita semua, mari terus melakukan perlawanan. Kejahatan ini harus dihentikan. Kalau memang penyelenggara negara tidak mampu, mari kita rakyat itu bangkit. Tanggal 8 hanya awal, kita akan lanjutkan terus aksi-aksi, dan sambil kita mengingatkan yang namanya DPR. Ya, Pak Prabowo itu Presiden RI sekarang, jangan cuma omon-omon. Ya, ini fakta di lapangan, korban itu yang mati sudah banyak. Yang kehilangan pekerjaan itu sudah puluhan ribu. Anda cuma omon-omon itu ya mending saya bilang mundur aja lah. Ya, mundur, nanti rakyat akan datang melakukan revolusi untuk mengganti pemimpin yang layak untuk memimpin Indonesia ini. Dibanding Anda sampai saat ini tidak jelas sikapnya gitu. Ya, itu mungkin ekstrimnya saya bicara seperti itu, tapi bisa saja ada cara yang Anda sedang lakukan. Yang penting jangan sampai Anda takluk kepada Jokowi, Aguan, Salim, dan konglomerat lain yang akan terus mencaplok tanah-tanah negara dan rakyat dengan cara zolim yang sudah berlangsung bertahun-tahun selama pemerintahan Jokowi, dan ini harus segera diakhiri. Dan kami sekali lagi mengajak kita semua untuk
terus melawan, dan di sisi lain kami mengingatkan DPR, partai-partai, atau siapapun yang terkait dalam proyek ini, termasuk juga dari DPR, itu untuk segera berbuat. Dan jangan terkecoh dengan hanya urusan pagar laut, urusannya jauh lebih besar dari itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maulana. Kita dengar sangat lengkap apa yang disampaikan beliau. Tetapi semua apa yang disampaikan beralasan misalnya ini dilakukan oleh oligarki. Faktanya di lapangan kita menemui rakyat di daerah sana. Kita tanya siapa yang mematok-patok ini. Dia mengatakan ya ada sebuah perusahaan nampaknya dipimpin oleh aguan. Jelas-jelas dikatakan oleh masyarakat seperti itu. Dan apabila ini bukan hanya tertuju di sana, Pak Marwan tadi menyebut memang ternyata model-model seperti ini tidak hanya di sana. Tadi disebutkan ada di Bekasi, ada di mana-mana, nanti kita akan paparkan. Oleh karenanya apapun sebagian rakyat juga sudah memberikan apresiasi lah kepada KKP yang katanya disuruh oleh Presiden Prabowo untuk segera menindak itu. Maka sebaiknya harus segera dilakukan tindakan-tindakan itu untuk memuaskan rakyat, terutama tidak ingin konglomerat yang selama ini telah menjajah rakyat sedemikian jauh tidak diberikan sanksi apa-apa. Cuma kemudian dihilangkan pagarnya, tidak diberi sanksi apa-apa. Ini yang harus dilakukan apabila ingin memenuhi kehendak rakyat dan tentunya untuk kemerdekaan negeri kita. Kami lanjut minta Pak Narko memberikan sikap tenang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian sebangsa setanah air, barusan kita mendengarkan keterangan dari Pak Marwan Batubara masalah PIK 2 PSN yang kemarin kita melakukan kegiatan menyampaikan aspirasi di lapangan. Pada kesempatan ini saya mungkin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Marwan Batubara tadi. Yang pertama saya sampaikan, ini proyek tinggalannya era Jokowi. Dan kita semua sudah tahu saat ini presiden adalah Prabowo. Karena itu sebenarnya kita nyampaikan ini, kita tujukan kepada pemerintahan Prabowo. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan, itu bukan proyek strategi nasional. Itu proyek abal-abal dari pengusaha atau oligarki hitam rakus bekerja sama dengan aparat dan pejabat pemerintah yang sudah dibeli oleh pengusaha tadi. Pengusaha tadi yang katanya perusahaan itu adalah yang namanya perusahaan Agung Sedayu Group, yang punya itu Aguan dan Antoni Salim. Jadi ini proyek bukan proyek strategis nasional. Kita tahu yang namanya proyek strategis nasional itu ada kriterianya. Mempercepat pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan adil di daerah tersebut. Tapi di sini tidak. Di sini upaya memperkaya pengusaha rakus dan menindas rakyat miskin. Itu yang terjadi fakta. Karena apa? Karena dia merampas tanah rakyat, merampas. Dan yang lebih ironis lagi, dia juga sebetulnya merampas tanah negara. Dan kita tahu yang mengelola negara ini adalah pemerintah. Tadi sudah disampaikan. Yang dirampas oleh proyek ini, oleh Agung Sedayu Group ini, sungai ditutup, saluran irigasi ditutup, jalan juga dirampas, pantai, laut juga dirampas, di samping tanah rakyat. Jadi ini pemerintah apa ini kalau diam saja? Terus terang kalau kepada pengusaha hitamnya ini, yang namanya juga ada pengusaha hitam bajingan, memang harus dimusnahkan ini. Tapi pemerintah yang bisa dikendali oleh pengusaha bajingan ini loh yang saya heran. Harus dimusnahkan juga. Ya harus dimusnahkan. Saya biar begini juga pernah jadi pejabat pemerintah. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan sebagai pejabat pemerintah untuk rakyat. Sekali pada kesempatan saya menyindir, meminta, kalau nggak bilang marah kepada pejabat pemerintah dan aparat. Saya lihat sendiri kemarin, saya berhenti di salah satu masjid
pengurus masjidnya langsung melarang. Perintah Kapolsek katanya. Masjid Al-Ma'arif Desa Kohot. Kaget saya. Ya saya kasihan lihatnya, kita tinggalkan aja. Ini yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, sampai di sana kita kumpul, titik rencana kegiatan kita sudah diduga sekelompok orang, bayarannya si Aguan. Terpaksa kita pindah. Kemudian di titik yang baru tadi kita juga diganggu oleh preman tadi. Saya pikir negara di mana? Negara punya Aguan, negara punya pemerintah. Di mana kehormatan, harga diri, dan tanggung jawabnya pemerintah resmi, pemerintah Republik Indonesia, yang di sana ada pemerintahan desa, polisi, ada juga TNI dan instansi lain. Rakyat ini hanya dianggap, saya tidak tahu, dianggap apa ya? Dianggap hewan liar atau apa gitu? Sampah. Atau sampah. Itu. Kemudian tadi sudah disampaikan, di samping perampasan tanah rakyat dan tanah negara oleh perusahaan ini, juga perampasan laut. Karena laut itu dipagar. Rakyat tahu siapa yang melakukan, siapa yang membiayai. Tapi masih juga ada pihak, ya pihak perusahaan ini, itu yang bangun swadaya rakyat. Gimana mungkin rakyat swadaya bisa membangun pagar dari bambu sepanjang 30 km lebih, yang kita hitung biayanya lebih puluhan miliar. Rakyat makan aja susah. Habis itu tidak tahu. Dan pemerintah masih diam saja. Pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo, Presiden. Itu kondisi. Yang heran saya, kita kumpul di suatu tempat yang kita udah izin sama yang punya tanah, dan kita sudah tahu memberitahu kepada polisi kita akan ada kegiatan di tempat ini. Ada aparat polisi tanya kepada saya, ada apa kau tanya? Kapolres tanya izin siapa di tempat ini Pak, katanya. Ya izin yang punya tanah, saya bilang. Di sini apa yang bisa saya simpulkan? Polisi pun berpihak kepada pengusaha hitam ini. Ada kelompok yang mau mengganggu, ya cuman di maju mundurkan saja sama polisi. Padahal polisi bisa menindak orang yang mengganggu orang lain yang tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Dari situ terlihat sekali. Terakhir setelah kegiatan ini, kemarin saya dengar kepala desa bagi-bagi beras kepada rakyat di tempat itu. Katanya beras dari Aguan. Inilah aparat desa, bukan bela desanya, dia bela rakyatnya, tapi dia bela perampas lahan rakyatnya. Dan banyak lagi, kalau saya cerita sini panjang lagi. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Kemudian pagar laut, itu satu kesatuan dengan yang di darat. Itu tanah negara dipagari, yang kita sudah dengar kira-kira ini akan direklamasi. Ya dugaan kita akan direklamasi nanti untuk daerah, ya mungkin dia punya resort lah, supaya rakyat makin terpuruk. Karena itu kalau saya ngomong sekarang ini, di mana aparat pemerintah, baik yang ada di pusat, di provinsi, di daerah sampai di desa, ada penindasan kepada rakyat, penindasan biadab. Bayangkan aja, ada tanah yang belum dibayar sudah diuruk, ada yang baru dibayar separuh udah diuruk, ada yang belum dibayar tapi surat tanahnya udah diambil. Itu terjadi di sana. Kan lebih biadab dari penjajahnya. Kalau saya baca sejarah, kira-kira lebih biadab dari penjajah Belanda dulu waktu menjajah Indonesia itu. Dengan kita punya pemerintahan sendiri. Loh, apa artinya kita merdeka 17 Agustus dulu?
Karena itu pada kesempatan ini saya hanya minta kepada Presiden Prabowo, Bapak sudah cukup lama, saya yakin dengar kasus penindasan ini, dan ini hanya satu diantaranya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Marwan, terjadi di Kerawang, terjadi di Surabaya, terjadi di Kalimantan Timur, terjadi di Lampung, terjadi juga di Rempang, terjadi juga di Sumatera Utara. Walaupun pelakunya berbeda-beda, tapi semua pengusaha. Saya hanya menuntut pertanggungjawaban. Saya bekas pejabat, jadi saya tahu apa tugas pokok pejabat. Saya juga tidak baik jadi pejabat, tapi saya tidak pernah merampas, menginjak-injak atau mengemis kepada rakyat, karena dia yang harus kita bantu. Tapi faktanya sekarang, rakyat yang sudah kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, terlunta-lunta di 8 kecamatan itu. Karena itu, dan juga kepada pengusaha, Anda itu manusia pakai hati, mau kaya kayalah kau, tapi jangan merampas orang miskin punya. Orang miskin itu harusnya kamu tolong. Kemudian kepada rakyat, kita udah lihat pemerintah kita diem saja, wakil kita di DPR diem saja. Ya jangan kita mau juga ditindas. Tadi udah dikatakan, apa boleh buat kalau kita terpaksa harus menghimpun kekuatan untuk melawan. Karena kita amanahkan, kita percayakan kepada wakil kita di eksekutif, budak. Yang di legislatif parlemen, budak. Apa boleh buat? Daripada kita mati menderita, saya kebetulan bekas tentara, lebih bagus mati dalam pertempuran daripada kita mati berlama-lama disiksa, nggak makan, nggak bisa tidur, sakit, mati. Itu yang sekarang dialami oleh rakyat. Itu yang sekarang dialami oleh rakyat di tempat tersebut. Jadi mudah-mudahan, saya ngomong yang kedua masalah ini, setelah ini didengar, di mana pemerintah lebih-lebih pejabat yang mengeluarkan keputusan PIK 2 itu adalah proyek strategis nasional, dalam hal ini adalah Menko Perekonomian. Coba ini Pak Menko yang namanya Airlangga Hartarto turun ke lapangan. Walaupun saya tahu kalau Bapak itu anak orang kaya yang nggak pernah di kampung, lihat sekarang rakyat di kampung seperti apa menderitanya mereka. Oh, tadi ada lupa kepada pengusaha. Kepada pengusaha rakus ini, ASG, Aguan CS, ini negeri-negeri bersama. Jangan bikin tentara sendiri. Karena saya tahu Anda mempunyai tentara sendiri yang kemarin mengganggu kita, yaitu preman itu. Preman-preman itu, ya, di luar aparat dan pejabat pengkhianat ada tadi tentara liar, kelompok preman. Kelompok preman itu tentara liarnya ASG itu, dan pemerintah juga diam saja. Mudah-mudahan setelah ini semua pihak dengar dan bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing, terutama pemerintah yang kami harapkan. Jangan Menteri ATR sudah ngomong akan ditinjau ulang, Menteri akan ditinjau ulang, kemudian Menteri KKP menyegel. Udah jelas pagar di laut itu ilegal, kriminal, karena laut itu budak negara. Kok masih nunggu 20 hari, nunggu berapa hari? Heran saya. Pagar laut itu ilegal, kriminal, dan untuk nyarinya saya beritahu Pak, Bapak aparat, itu nggak butuh 1 hari menangkap penyandang dana, koordinator di lapangan, dan proyek yang mengerjakan pemasangan pagar bambu, termasuk kontraktor yang merampas tanah dan menguruk tanah tadi. Nggak butuh 1 hari,
sudah tercatat di rakyat di semuanya. Janganlah senang melihat masyarakat menderita berkepanjangan. Kita hidup di dunia sebentar. Kita nanti sebentar lagi ketemu kita di akhirat semuanya. Dan kita berangkat ke akhirat, Bapak punya gunung emas pun gak ada yang bisa dibawa itu. Punya mobil 200 pun gak bisa dibawa. Cuman kain kapan, atau kalau yang non muslim mungkin pakai baju jas lah. Jangan serakah. Dan kamu mati ninggalkan nama jelek kepada turunan kamu. Inilah perampok, inilah pejabat pengkhianat. Enak tuh. Mudah-mudahan didengar apa yang saya katakan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Kita tentu merasa bangga ya kalau mendengar statement atau orasi beliau, karena beliau memang tentara, jadi hitam putih, jadi rakyat merasa wah aman Indonesia ya. Di samping kami ada dua senior kami dari UI Watch, Bang Buyung dan Bang Taufik. Kami silakan untuk memberikan komentar 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili UI Watch ingin menyampaikan bahwa tidak ada satupun dari kami yang melakukan apa yang kami lakukan karena dibayar, karena dapat imbalan jabatan dan lain sebagainya. Kalau ada, buka ke publik. Kita nggak ada. Itu ditanya, ngapain lu gitu-gituan, dapat apa? Itu pertanyaan biasa. Saya mengatakan kita ingin melakukan ini dan kita melakukan ini karena keyakinan kita adanya ketidakbenaran, ketidakadilan, kezoliman terhadap bangsa dan negara sebagai wujud nyata dari permainan PKI gaya baru di mana Jokowi adalah ujung tombaknya. Orang boleh ketawa sambil nanya mana PKI-nya, karena otak Anda adalah otak yang baru mampu melihat kalau sudah kelihatan. PKI gaya baru tidak tampil ke permukaan, tapi barangnya jelas, contoh jelas, Jokowi adalah PKI gaya baru. Ini hasil kerja dari Jokowi. Nah, apa yang harus dilakukan? Pak Prabowo sebagai pemerintah yang baru kena tugas kewajiban cuci piring. Dan kami amat sangat menyarankan jangan terlalu menggunakan aturan-aturan tata krama yang normal karena kita menghadapi krisis, dan untuk itu perlu dibentuk tim yang langsung bisa mengambil keputusan. Karena kalau menunggu membenahi di instansi pemerintah terkait, kita butuh waktu tahunan. Itu sudah dirusak oleh Jokowi selama 10 tahun. Jadi kami mengatakan, kami dari rekan-rekan ini, khususnya saya mewakili UI Watch, mengatakan kita melakukan ini karena tanggung jawab moral kita. Kita sudah meyakini dan membuktikan, kembali mengingatkan, inilah wujud nyata dari PKI gaya baru dengan ujung tombaknya yang namanya Joko Widodo, merusak bangsa dan negara, memecah belah umat Islam khususnya, dan memperlemah TNI, ngacak-ngacak masyarakat, merusak bangsa dan negara, dan ini butuh waktu untuk bebenah. Tapi akan cepat kalau kita bentuk tim untuk kebenahi. Kembali kami mengatakan, kami bukan kelompok orang yang mendapat imbalan materi ataupun non materi. Kami adalah kelompok orang yang melakukan suatu karena nilai-nilai kezoliman yang kami lawan, dan kita tidak mau PKI gaya baru bermain dalam bentuk segala macam bentuk tertutup lewat yang namanya penguasa aguan. Jokowi di medsos mengatakan, tolong tunjukkan di mana saya korupsi. Oh gampang, saya dulu bisnismen. Apa yang dilakukan? Anda dapat setoran dari aguan itu, memutuskan mengeluarkan PEK 1, PEK 2 PSN termasuk nama Erlangga Hartarto. Anda orang bisnis, saya orang bisnis. Anda dapat cuan berapa? Jokowi sih jangan diomongin. Tolong buktikan saya korupsi. Anda dapat setoran kok, emang ada yang gratis. Jadi aguan, Anda jadi ujung tombak karena Anda nyetor banyak dan Anda merasa Anda berhak untuk melakukan sesuai kepentingan bisnis Anda, tapi Anda lupa
masih ada kita-kita, dan Anda berbisnis yang amat sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara, dan kebetulan Anda gabungan dengan orang-orang yang membuka pintu untuk PKI Gaya Baru bergerak dan buka pintu untuk dari Cina daratan masuk ke Indonesia, invasi teritorial. Saya ingatkan kepada rekan-rekan, jangan diam-diam aja, apalagi yang nanya ngapain lo ikut begituan, dapat apa lo ini kelompok orang yang tidak punya tanggung jawab, tidak punya rasa, baru bergerak kalau kakinya keinjak, tapi kalau orang lain yang kena dia nggak pusing. Kami bukan kelompok orang seperti itu. Kami melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Hasilnya lillahi ta'ala. Kita akan bergerak terus dan kita tidak akan pernah berhenti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Buyung, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menambahkan sedikit yang bikin kepala saya pusing begitu ya. Saya lihat Jokowi ini dalam memimpin 10 tahun itu sangat-sangat menghancurkan republik ini. Negara dijual, negara digadaikan, ya. Dan ada yang lebih parah lagi, kekuasaan diwariskan ke anaknya. Hutang yang harus bayar itu adalah rakyat. Mau dibawa kemana nih negeri? Saya berharap Prabowo sebagai penguasa jangan sampai tidak mempunyai kekuasaan lagi akibat permainan taipan-taipan ini. Saya rasa demikian, terima kasih. Baik, ada seorang senior lapangan, Bang Nur Sam, ya, yang dari awal turut mendampingi. Mas Haji. Nanti. Nah, misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, ada beberapa senior yang sudah berbicara. Esensinya, substansinya jelas-jelas adalah PIK 2 dan PSN. Ini adalah semua diprakarsai oleh Presiden Jokowi yang lalu. Termasuk adalah Erlangga Hartarto yang melegalisir apa yang terjadi sekarang di PIK 2 dengan PSN. Jadi jelas, saya tidak uraikan satu persatu. Jelas di sini adalah harus segera negara harus turun melihat rakyatnya yang terdolimi, yang tertindas. Apa yang dilakukan tadi semuanya bukti-bukti sudah ada. Kelakuan yang dilakukan oleh para aparat-aparat yang dibawa, baik sipil maupun aparat keamanan yang lain, termasuk polisi dan lain sebagainya, itu sudah menyalahi semua aturan-aturan yang ada. Jadi saya kira tidak ada lain adalah segera Presiden Prabowo melihat bangsanya ini, negaranya ini hancur-hancuran. Kerusakan yang dibuat oleh Jokowi ini 10 tahun, selama 10 tahun dia berkuasa, belum tentu kita bisa memperbaiki normal sampai 100 tahun. Karena seluruh sendi-sendi apa yang terjadi dalam negara ini sudah dirusak oleh kebijakan Jokowi. Olehnya itu harapan kita kepada Bapak Presiden Prabowo segera mengambil langkah-langkah. Rakyat Indonesia ingin melihat janji daripada Prabowo. Berpihak kepada Prabowo, berpihak kepada masyarakat rakyat. Ya, artinya ciri khas, jati diri, kepemimpinan beliau yang kita tunggu, yang tidak pernah kita ragukan. Nah sekarang kalau ini yang tidak terjadi, apa kata orang hanya cuma omon-omon. Jangan tunggu rakyat turun untuk mengadili kedoliman-kedoliman yang dilakukan oleh para
pelaku-pelaku negara ini. Jadi saya kira Bapak Presiden dengan sangat rendah hati segera mengambil langkah-langkah. Jangan biarkan mereka ini mereka menderita di bawah. Mau makan, mencari nafkah, ekonomi sudah terpuruk itu. Jadi kita tunggu kebijakan langkah-langkah Bapak Prabowo. Kalau saya 20 hari itu terlalu lama diberikan waktu untuk pembubaran perubuhan daripada pagar itu tuh. Apa yang dikatakan beliau tadi itu, Bapak Jenderal Sunarko, 1 hari itu selesai. Semua pelakunya, kemudian yang memotori, yang memerintahkan itu perusahaan yang memerintahkan itu 1 hari itu kita bisa tangkap itu mereka itu. Kenapa harus 20 hari? Apa harus ditunggu rakyat yang menangkap mereka? Demikian saya kira. Untuk itu harapan terakhir yang kepada Pak Presiden untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang strategis supaya ini bisa tuntas dan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bang Ismet, beliau salah satu aktivis yang tergabung di dalam Sapa Islam, dan beliau kemarin menjadi ketua panitia aksi, menjadi korlap aksi di PIK pada tanggal 8 Januari kemarin. Kami persilakan Pak Bang Ismet melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh para tokoh tadi merupakan bukti nyata bahwa PIK 2 itu merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Jadi bagi kita rakyat Indonesia, siapapun dia, maka harus dipahami bahwa PIK 2 yang berkedok PSN itu adalah sebuah kejahatan dalam skala negara, dan ini memanipulasi hukum. Jadi tidak ada kata lain bahwa ini sudah merupakan kejahatan yang luar biasa. Walaupun ada pihak-pihak dari pengacaranya Aguan dan siapapun yang mengatakan bahwa ini sesuai dengan aturan hukum, aturan negara, itu bohong semuanya. Ya. Siapa yang tidak percaya maka silakan datang ke lapangan, silakan debat publik sama para tokoh yang ada di sini. Jadi ini yang harus dipahami betul.